Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan bab terakhir dari kitab Tauhid, ya. Yaitu bab ke-66, bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, sungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang seharusnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatum bi yaminih, dan sungguhnya langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka syirikan, ya. Bab ini adalah bab terakhir yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan penyusunan yang sangat indah, di mana beliau menutup kitab Tauhid, ya, yang berjumlah 66 bab, di bab terakhir tentang sebab terjadinya kesyirikan tidak lain karena orang-orang tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Seandainya mereka mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, tentu mereka tidak akan menyamakan Allah dengan makhluk sama sekali, ya. Maka pada bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana agungnya Allah, ya. Dan sebab kesyirikan adalah mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman Allah, ma qadarullah haqqa qadrih, dalam 3 ayat. Yang pertama di antaranya dalam surat Az-Zumar yang sedang kita baca, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan bumi dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka syirikan. Yang kedua di antaranya ma qadarullaha haqqa qadrih idz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya tatkala mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia, itu Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hajj, ya ayuhan nasu dhuriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah wa yaslubuhum adh-dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufa at-talib wal matlub ma qadarullah haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Yang artinya, wahai manusia sekalian, dibuat perumpamaan kepada kalian maka dengarkanlah. Sungguhnya yang kalian sembah itu patung-patung dan yang lainnya, ya, tidak akan bisa menciptakan seekor lalat, ya. Yang kalian sembah seluruhnya, siapapun juga, baik malaikat atau manusia atau makhluk atau nabi atau siapapun mayat, tidak bisa menciptakan seekor lalat. Meskipun mereka bersatu padu berkumpul, ya, semua bersatu padu, ya, seluruh nabi-nabi yang disembah bersatu padu, seluruh malaikat-malaikat bersatu padu, ya, dalam rangka untuk menciptakan, ya, lalat, mereka tidak bakalan mampu. Lihatlah makhluk Allah yang hina lalat. Wa yaslubuhumudz dzubabu syai'an. Seandainya lalat tersebut mengambil sesuatu dari mereka, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah. Kalau ada suatu lalat masuk misalnya ke tempat orang soleh yang disembah, kemudian minum dari minuman orang soleh tersebut, ya, maka mereka tidak akan bisa mengambil kembali apa yang telah diminum oleh lalat tersebut, ya. Dha'ufat talib wal matlub, maka yang menembah dan disembah sama-sama lemah. Setelah itu Allah mengatakan, ma qadarullaha haqqa qadrih, sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Innallaha laqawiyyun aziz, sungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Bagaimana kemudian mereka menyembah makhluk-makhluk yang tidak bisa menyelamatkan diri mereka dari lalat, dari curian lalat, ya. Ya, kemudian mereka menyembah makhluk tersebut, mau dibandingkan dengan Allah yang maha kuasa, maha perkasa, ya. Allahu khairun amma yusyrikun, apakah lebih baik atau yang mereka syirikatkan? Tentunya, ya, tidak ada bandingan. Allah, ya, maha agung, sementara sembahan-sembahan adalah makhluk yang maha atau yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi di sini ada beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Di antaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata,
Ja'a habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama dari ulama Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alus samawati ala isba' wal ardina ala isba'. Kami mendapati mungkin di Taurat atau dalam keyakinan mereka, ya, bahwasanya Allah menjadikan, ya, seluruh langit di satu jarinya. Wal ardina ala isba', dan Allah menjadikan bumi di satu jarinya, yaitu Allah letakkan di jarinya. Wasyajaru ala isba', dan seluruh pohon Allah letakkan di satu jarinya. Wal ma' wathara ala isba', dan tanah dan seluruh air berada di salah satu jari Allah. Wasairal khalaiqi ala isba', dan seluruh makhluk yang lain di satu jari Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan mereka, Allah letakkan di jari-jari Allah. Fayaqul, kemudian Allah berkata, anal maliku, aku adalah raja, aku adalah raja, aku adalah sang pemilik. Ini Yahudi menyampaikan demikian, ya. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhuhu tasdiqan liqaulil habar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa atau tersenyum, ya, sampai nampak geraham beliau, ya, tasdiqan, kata Ibnu Mas'ud, sebagai pembenaran dari perkataan sang pendeta atau sang rahib tersebut. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu menguatkan dengan baca firman Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, ya, padahal bumi pada hari kiamat kelak seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, wal jibalu wasyajaru ala isba', Allah menjadikan gunung dan pohon-pohon dalam satu jari Allah. Tsumma yahuzzuhunna, kemudian Allah menggoyangkan itu semua. Allah berkata, anal malik, anallah, aku adalah sang raja, aku adalah Allah yang patut untuk disembah. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam Sahih al-Bukhari, ya, kata sang pendeta, yaj'alus samawati ala isba', Allah menjadikan langit di salah satu jarinya. Wal ma'a wathara ala isba', Allah menjadikan air dan tanah pada salah satu jarinya. Wasairal khalaiqi ala isba', dan seluruh makhluk yang lain pada satu jarinya. Akhrajahu, hadis ini riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Hadis ini menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah memiliki sifat tangan, dan di tangan Allah Subhanahu wa taala ada jari-jarinya. Tentu sebagaimana sering kita bahas dalam akidah Ahlussunnah bahwasanya laisa kamitsli syai', tidak satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang Allah punya tangan, maka tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Kalau Allah bilang Allah punya jari, maka jari Allah tidak seperti jari makhluk, ya. Kalau Allah memiliki wajah, tidak seperti wajah makhluk. Allah punya zat, tidak seperti zat makhluk. Yang jelas Allah menjelaskan, Nabi menjelaskan Allah punya tangan dan Allah punya jari dalam banyak hadis, ya. Tapi dalam hadis ini, pendeta orang alim dari Yahudi datang, ya, rahib Yahudi datang kepada ahbar dari kalangan ahbar, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjelaskan, kami mendapati dalam keyakinan kami, entah dalam Taurat atau yang lainnya, bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah akan meletakkan langit di satu jari, Allah meletakkan bumi satu jari, Allah meletakkan, ya, makhluk-makhluk di satu jari yang lainnya. Ketika Nabi mendengar itu semua, apa yang Nabi lakukan? Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertawa. Kenapa Nabi tertawa? Kata Ibnu Mas'ud, sahabat senior yang meriwayatkan hadis ini, tasdiqan liqaulil habar atau liqaulil hibar, karena membenarkan perkataan sang pendeta. Kemudian Nabi menekankan, Nabi bacakan firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminihi, dan langit semua dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sangat jelas bahwasanya semua makhluk alam semesta sangat kecil, cuma dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang maha besar, Allahu Akbar, Allah yang maha agung, digoncang oleh Allah. Tsumma yahuzuhunna, Allah goncang itu semuanya, dan semuanya ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang semua alam semesta berjalan, Allah yang atur. Innallaha yumsikus samawati wal arda an la tazula. Allah memegang langit dan bumi agar tidak bergeser. Allah yang mengatur orbit-orbit alam semesta, mengatur orbit matahari dan rembulan agar tidak tabrakan. Aturannya selalu bertajri li mustaqarr laha, berjalan dengan aturannya, dengan orbitnya. Semuanya Allah atur dengan muhkam, dengan begitu hebat aturan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat Allah akan hancurkan semuanya. Allah akan, ya, goncang seluruh aturan ini, karena dialah yang menciptakan, dia yang mengatur, dan dia berhak untuk menghancurkannya seluruhnya,
Ya. Ahlul bidah tatkala berhadapan dengan hadis seperti ini, mereka bingung, ini hadis-hadis sahihain. Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Mereka bingung juga karena mereka menolak sifat tangan dan mereka menolak sifat jari apalagi. Ternyata Nabi tertawa. Ya. Apa yang mereka lakukan? Kata mereka, hadis ini ketika Nabi mendengar, mereka tidak mungkin bilang hadis ini dhaif, enggak mungkin. Kan sahih Bukhari dan sahih Muslim. Susah mengatakan dhaif, enggak bisa. Apa yang mereka takwil? Kata mereka apa? Nabi waktu tertawa maksudnya Nabi menyalahkan. Tertawanya Nabi adalah menyalahkan perkataan pendeta Yahudi tersebut. Dan ini adalah suatu takwil yang sangat ngawur-ngawur dan sangat tidak benar. Kita bantah dari beberapa sisi. Yang pertama bahwasanya kalau itu salah, perkataan pendeta salah, Nabi tentu marah. Bukankah kita sudah sebut pada pertemuan sebelumnya, tatkala ada seorang Arab Badui yang mengatakan, "Inna nastashfi'u billahi alaika." Ya Rasulullah, kami menjadikan Allah pemberi syafaat untuk engkau. Nabi marah. Sampai nampak kemarahan Nabi di kalangan para sahabat. Ya. Ya, itu baru bilang kami menjadikan Allah memberi syafaat bagi engkau untuk menjadikan syafaat bagi kami kepada engkau wahai Rasulullah. Itu pun Nabi marah. Bagaimana lagi kalau ternyata yang disampaikan oleh pendeta Yahudi ternyata kesyirikan sebagaimana yang dipersangkakan oleh ahlul bid'ah. Ya. Kalau ini adalah kesyirikan, mengatakan Allah punya jari adalah kesyirikan, menyatakan Allah punya jari adalah kekufuran, tentu Nabi akan marah. Kenapa Nabi tertawa? Nabi tertawa itu berarti Nabi membenarkan. Yang kedua, ya, perhatikan perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan tasdiqan liqaulil habar, dalam rangka membenarkan perkataan pendeta. Nabi tertawa dalam rangka membenarkan. Yang lebih ngerti tentang Nabi, kalian ahlul bidah ataukah Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini mengatakan Rasulullah tertawa karena membenarkan perkataan habar. Mereka mengatakan Ibnu Mas'ud salah paham. Ya akhi, Ibnu Mas'ud salah paham, ente yang paham. Ya. Ibnu Mas'ud, temannya Nabi, sahabat Nabi SAW. Yang dia mengatakan barang siapa yang ingin baca Al-Quran, baca dari qiraat Ibnu Ummi Abdin. Ya. Man arada an yaqra Al-Quran, Ghaddan tariyan falyaqra kama yaqra Ibnu Ummi Abdin. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang baca Quran seperti baru turun, masih segar, bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat senior. Ya. Dia yang mengatakan Nabi membenarkan perkataan pendeta Yahudi, makanya Nabi tertawa. Kemudian sebagian ahlul bidah mengatakan Ibnu Mas'ud salah paham. Yang ketiga, kalau ternyata perkataan pendeta Yahudi Allah punya jari adalah kekufuran, kenapa Nabi kemudian justru membacakan ayat yang mengarah ke sana? Nabi membacakan ayat wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Mereka tidak menganggapkan Allah sebagaimana mestinya dan Allah menggenggam bumi dan langit dilipat dengan tangan kanan. Justru semakin mirip dengan perkataan pendeta Yahudi tersebut, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Amerika pendeta Yahudi tersebut benar. Kemudian yang terakhir, kalau memang itu adalah kesalahan, tentunya Nabi akan menjelaskan, wahai pendeta Yahudi, kamu salah, ini kekufuran. Kenapa Nabi cuma tertawa, diam, kemudian tidak menjelaskan? Dan kita tahu bahwasanya ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz, sebagaimana dalam kaidah usul fikih, bahwasanya menunda penjelasan yang diperlukan, ditunda, tidak dijelaskan sekarang, itu tidak boleh. Kalau memang kufur, Nabi harusnya jelaskan ketika itu. Ini justru Nabi tertawa, justru Nabi membacakan ayat dan dipahami oleh Ibnu Mas'ud, Nabi benarkan. Intinya apa yang dikatakan oleh pendeta Yahudi tersebut benar, ya. Nabi mendatangkan dalil dari Al-Quran membenarkan perkataan pendeta Yahudi. Ini juga perlu kita ingat, tidak semua yang ada di Taurat kemudian salah, ya. Tidak semua yang ada di Taurat kemudian salah. Di perjanjian lama sekarang tidak semuanya salah. Makanya dikatakan bahwasanya Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat maupun Injil mengalami perubahan, dirubah-rubah, tapi bukan berarti semuanya kemudian salah, ya. Makanya ada aturan dalam syariat, kalau ternyata apa yang mereka riwayatkan bertentangan dengan kita, maka kita salahkan, ya. Kalau benar sesuai dengan apa yang datang Al-Quran, hadis, kita benarkan. Kalau kita tidak tahu benar atau salah, kata Nabi, hadithu an bani Israil wal haraj, sampaikan, tidak mengapa. Tidak perlu dibenarkan, tidak perlu disalahkan. Kata Nabi, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kalian benarkan, jangan kalian salahkan. Tetapi kalau datang dalam penukilan mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita benarkan. Seperti dalam hal ini pendeta menukil kepada Nabi, Allah akan menggoncang bumi dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan Nabi benarkan, dalam ayat ada. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena sebagian orang misalnya mereka menolak, mereka mengatakan keyakinan Allah di atas adalah keyakinan Yahudi. Berarti Salafi sama dengan Yahudi. Kita bilang ya. Berarti kalau keyakinan bahwasanya Tuhan adalah Allah, bukankah Nasrani Yahudi meyakini Tuhan adalah Allah?
sama dengan kita, berarti tidak boleh kita meyakini Tuhan adalah Allah. Ya. Tidak semua keyakinan Yahudi Nasrani kemudian salah. Di antara keyakinan mereka yang benar bahwasanya pencipta alam semesta adalah Allah. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, dalam Injil, Tuhan Yahudi Nasrani sama Allah, sama dengan kita, berarti salah. Kalau mereka meyakini Allah di atas, kita bilang benar sesuai dengan dalil. Justru banyak ulama yang menjadikan dalil bahwasanya Allah di atas sesuai dengan fitrah. Kenapa? Karena seluruh penganut-penganut agama meyakini Tuhan di atas. Ini menunjukkan keberadaan Allah di atas, maha tinggi, maha agung, itu fitrah manusia. Ini sebagian ahlul bidah malah sebaliknya mengatakan orang yang meyakini Allah di atas adalah akidah Yahudi. Subhanallah. Lihat ini. Dan kita bantah contohnya ini. Contohnya Yahudi menyampaikan suatu dalil dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Makanya kalau ada kabar dari Bani Israel, kita cek kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita benarkan, kalau enggak, kalau bertentangan kita tolak. Kalau kita enggak tahu benar atau salah, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan dustakan dan jangan benarkan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi ini di antara hal yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya, hadis berikutnya. Wali Muslimin an Ibni Umar, dan dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Yatwillahu as-samawati yaumal qiyamah." Allah melipat langit pada hari kiamat kelak. Thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah memegang langit tersebut dengan tangan kanannya, sifat tangan. Thumma yaqul, kemudian Allah berkata, "Anal Malik, aku adalah raja." Ainal jabbarun, mana orang-orang yang sombong? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong yang angkuh? Thumma yatwil ardina bishimali, kemudian Allah melipat bumi dengan tangan kirinya. Thumma yaqul anal malik, ainal jabbarun, aku adalah raja, mana orang-orang yang zalim? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong? Ya. Nah, di sini juga menceritakan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala, menguatkan ayat dan menguatkan hadis sebelumnya. Bahwasanya pada hari kiamat, tadi dari Ibnu Mas'ud, sekarang dari Ibnu Umar, dari sahabat berbeda-beda. Nanti kita datangkan dari sahabat-sahabat yang lain. Ini yang sebelumnya dari Ibnu Mas'ud, sekarang dari sahabat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Allah melipat langit pada hari kiamat, ya, kemudian Allah menggoyang, kemudian Allah mengambil langit tersebut dengan tangan kanannya. Allah berkata, "Aku raja." Mana orang-orang yang sombong? Mana para raja? Mana orang-orang yang angkuh? Semuanya tidak ada yang bisa berbicara, ya. Dalam hadis yang lain, aina mulukul ardi, mana raja-raja dunia? Pada hari tersebut tidak ada yang berani berbicara. Semuanya rendah, semuanya hina pada hari kiamat kelak. Apalagi orang-orang yang sombong. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amsali dzarfi suwari rijal yakshahumudz dzul min kulli makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sombong pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi kecil seperti ukuran semut, bentuknya manusia seperti ukuran semut. Yakshahumudz dzul, diliputi dengan kehinaan dari segala sisi. Takut diinjak orang, takut diinjak hewan. Selama ini di dunia merasa angkuh pada hari tersebut, bagaimana mau sombong di hadapan Allah yang Maha Agung, yang bumi hanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pembahasan tentang Allah mensifati tangan Allah dengan Ibnu Umar, Nabi mensifati tangan Allah dengan tangan kiri, yaitu Allah memegang langit dengan tangan kanan, Allah memegang bumi dengan tangan kiri. Ini ada pembahasan dibahas pada pembahasan asma wa sifat, tergantung apakah hadisnya sahih atau tidak, ya. Karena dalam riwayat yang lain kilta yadayhi yamin. Dalam riwayat yang lain Sahih Muslim, Nabi mengatakan kedua tangan Allah kanan, ya. Kedua tangan Allah kanan, ya. Allah alam, ini kalau sebagian banyak ulama mendhaifkan riwayat ini, ya, mendhaifkan riwayat tangan kiri Allah. Yang benar dalam riwayat yang lain kilta yadayhi yamin, kedua tangan Allah kanan. Ini semakin menunjukkan bahwasanya tidak bisa kita bayangkan Allah jika dibandingkan dengan makhluk, ya. Kalau kita makhluk, kita selalu berpikiran ada kanan dan kiri. Adapun Allah, kata Nabi, kedua tangannya adalah kanan. Bagaimana kita enggak bisa tahu, ya. Yang jelas Allah punya tangannya tidak seperti tangan makhluk. Dengan tangan itulah Allah menggenggam, dengan tangan itulah Allah menciptakan Adam, dengan tangan itulah Allah melipat langit. Ya, ini yang kita datang dalam hadis-hadis dan dalam Al-Qur'anul Karim. Taib. Dan diriwayatkan Ibnu Abbas berkata,
mas samawatu sab'u wal arduna sab'u fi yadillah illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Perhatikan sini. Kata Ibnu Abbas, tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 di tangan Allah kecuali seperti biji sawi di tangan salah seorang dari kalian. Kecil seperti sebuah biji, kalau kita pegang biji kecil ya. Langit dan bumi yang 7 kalau diletakkan di tangan Allah seperti, ya kita tidak menyamakan tangan kita sama tangan Allah, tetapi menjelaskan bagaimana kecilnya. Kalau kita taruh biji di sini, kita pegang begini sudah. Biji itu nggak ada apa-apa kecil dalam sini. Dibandingkan dengan tubuh kita yang besar, nggak ada apa-apanya. Ya kata Ibnu Abbas, Allah seperti itu langit dan bumi dalam genggaman Allah seperti kita menggenggam. Artinya Allah maha besar, ya tidak bisa dibandingkan dengan makhluk ya. Langit dan bumi begitu besar, luas langit kita tidak tahu langit luasnya kayak apa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin." Langit kami luaskan, ya. Kami wa inna lamusi'un. Kata Allah, langit kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan kami luaskan langit tersebut. Kita enggak pernah tahu langitnya seperti apa luasnya. Langit pertama, langit kedua lebih besar lagi, langit ketiga lebih besar lagi. Kita enggak tahu mana pangkalnya, mana ujungnya. Tetapi semuanya ternyata kecil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang lelaki yang memegang ya biji kecil di tangannya. Ya. Perhatikan sih Ibnu Abbas tidak sedang ya menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia, tidak. Tapi ini menggambarkan tentang keagungan ya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir meriwayatkan, beliau berkata, haddatsani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahb qala Ibnu Zaid fa haddatsani abi, yaitu Zaid bin Aslam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-samawati sab'u fil kursiyyi ila kadarahim sab'atin ulqiyat fi tursin. Kata Zaid bin Aslam, Rasulullah bersabda, tidaklah langit yang 7 di kursi, jika diletakkan di kursi, dan 7 keping dirham kecuali seperti 7 keping dirham yang diletakkan di turs, yaitu di tameng ya, di tameng ya. Tapi riwayat ini riwayat yang mursal karena Zaid bin Aslam adalah seorang tabi'in, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya benar. Baik, kita lanjutkan. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar radhiyallahu taala sahabat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mal kursiyyu fil arsy illa kal halaqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin minal ardi." Tidaklah kursi ya diletakkan di arsy, tidaklah kursi dibandingkan dengan arsy kecuali seperti sebuah logam atau sebuah cincin terbuat dari besi yang dilemparkan di padang pasir. Subhanallah. Sementara kursi begitu luas. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kalau langit dan bumi diletakkan di kursi seperti cincin besi diletakkan di padang pasir, itu perbandingan langit dan bumi dengan kursi. Ya, langit dan bumi dibandingkan dengan kursi seperti cincin diletakkan di padang pasir. Kursi sendiri dibandingkan dengan ars seperti cincin diletakkan di padang pasir. Bagaimana luasnya kursi dan bagaimana luasnya ars Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, ya, radhiyallahu taala anhu, "Baina sama'i dunya wallati taliha masiratu 500 amin." 500 amin, kata Ibnu Mas'ud, antara langit dunia dengan langit yang berikutnya jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 amin. Dan antara langit yang satu langit berikutnya jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa baina sama'i sabi awal kursi masirat 500 amin. Antara langit ketujuh dengan kursi jaraknya 500 tahun perjalanan. Dengan kursi. Wa bainal kursi wal ma'i 500 amin. Antara kursi dengan air, di atas kursi masih ada air, ada 500 tahun perjalanan. Wal arsyu fawqal ma'. Dan ars di atas langit. Wallahu fawqal arsy, dan Allah berada di atas arsy. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Meskipun Allah di atas arsy dengan begitu jarak yang sangat jauh, tidak ada satu amal kalian pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini menjelaskan tentang bagaimananya luasnya alam semesta ini. Ibnu Mas'ud mengatakan langit lebarnya 500 tahun perjalanan. Antara langit dunia dengan langit berikutnya jarak 500 tahun perjalanan, ya.
Tetapi meskipun jadi langit 500 tahun perjalanan, meskipun Allah di atas arsy maha tinggi, ya, tidak ada satupun amalan yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wal zahir alaysa alladhi laysa fawqaka syai'. Anta adh-dhahir wa laysa fawqaka syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, engkau zahir, tidak satupun yang di atasmu karena Allah yang maha tinggi. Wa antal batin wa laysa dunaka syai', dan engkau maha batin, tidak ada satupun yang tersembunyi darimu. Jadi Allah az-zahir dan batin. Allah meskipun dia maha tinggi dari segalanya, tapi dia maha tahu. Tidak ada satupun yang samar, karena dia maha batin. Tidak satupun yang tersembunyi, yang terbatini, kecuali Allah maha tahu. Kemudian Anil Abbas bin Abdul Muttalib, dari Al Abbas bin Abdul Muttalib, hadis yang lain, qala Rasul, kalau tadi perkataan Ibnu Mas'ud, dan dia meskipun seorang sahabat tapi hukumnya hukum marfu karena dia berbicara tentang masalah gaib. Wa Anil Abbas bin Abdul Muttalib, dari Al Abbas paman Nabi bin Abdul Muttalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, hal tadruna kam baina samai wal ard? Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna Allah wa Rasuluhu alam. Kami berkata Allah Rasul lebih mengetahui. Qala bainahuma masiratu 500 sanah. Perjalanan antara langit dan bumi adalah jarak 500 tahun perjalanan. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sanah. Kemudian jarak antara langit yang satu dengan yang lain 500 tahun perjalanan. Wa kathfu kulli sama'in masiratu 500 sanah. Dan tebalnya langit, setiap langit perjalanan 500 tahun juga. Wa bainas sama'i sabi'a wal arsy bahrun, antara langit yang ketujuh kemudian dengan ars jaraknya ada lautan, ya. Baina asfali wa a'lahu mithlu ma baina samai wal ard. Yang lautan tersebut sangat besar, antara ujung atas dan ujung bawah lautan tersebut jaraknya seperti arah langit dan bumi, 500 tahun perjalanan juga. Wallahu ta'ala fawqa dzalik, dan Allah berada di atas segala itu semua. Wa laisa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam, dan tidak ada satu amalan bani Adam pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan langit sab'a samawatin tibaqa, 7 langit yang bersusun-susun. Dalam ayat yang lain, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan langit dengan 7 lapis, ya. Kita mengatakan, ya, kalau kita mau gambarkan, ini gambaran kita aja, belum tentu benar, tidak tentu benar. Ini bumi misalnya, ini bumi. Kemudian langit pertama. Enggak tahu luasnya seperti apa, ya. Langit pertama. Ini jarak bumi dan langit 500 tahun. Perjalanan kendaraan yang cepat. Kemudian ini langit pertama. Langit pertama lebarnya juga 500 tahun. Ini langit pertama. Lebarnya 500 tahun perjalanan. Kemudian jarak antara langit pertama dan langit kedua juga 500 tahun. Baru kita masuk pada langit kedua. Yang langit kedua ini juga jaraknya 500 tahun. Ini lebarnya langit kedua. Kita masih langit kedua. Dan ini langit kedua. Ini jarak. Dan seterusnya, langit kedua ini pun jaraknya ke langit ketiga, ya, 500 tahun juga. Kemudian langit ketiga. Ini langit ketiga. Jadi setiap langit lebarnya 500 tahun perjalanan, kemudian jarak antara langit satu langit kedua 500 tahun perjalanan, dan seterusnya sampai
langit ketujuh. Langit ketujuh. Ya. Ini langit tujuh. Di atas langit tujuh ada arsy. Ya. Sama, nanti ada arsy. Kemudian ada lagi apa? Laut. Ya. Kemudian ada lagi, bukan arsy, kursi. Ini kursi dulu. Laut, kemudian arsy. Baru kemudian di atas semuanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha besar. Yang maha besar. Kita enggak tahu luas alam seperti apa. Sangat luar biasa. Ini sekedar penggambaran saja agar kita bisa mengetahui bagaimana luasnya alam semesta. Kita ini sangat kecil di sini, ya, enggak kelihatan ya. Titik aja enggak kelihatan. Ini aja sudah satu titik, ini udah mungkin kota Indonesia atau satu Jakarta ya. Nah, kita enggak kelihatan lagi di bumi. Kemudian apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita sombongkan? Ini semua ya menunjukkan Allah al-zahir, tidak ada satupun di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia al-batin, dia maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, makhluknya di bumi. Ya, makanya Allah mengatakan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang berguguran kecuali Allah mengetahuinya. Ya, para misi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita tahu bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah, maka sungguh orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka telah berbuat zalim. Makanya Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kenapa mereka tidak melakukan yang seharusnya? Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagunkan Allah sebagaimana mestinya. Maka bagaimana mereka kemudian menyamakan Allah dengan makhluk? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, telah menjadikan cahaya dan kegelapan. Kemudian kata Allah, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian orang-orang kafir menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyamakan Allah dengan sama-sama disembah. Apa kata mereka pada hari kiamat kelak di neraka jahanam? "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, idz nusawwikum bi rabbil alamin." Sungguh kami dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, tatkala kami menyamakan kalian dengan Allah, itu kami menyembah kalian sebagaimana kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang terjadi sekarang. Betapa banyak orang terjerumus dalam kesyirikan. Di dunia ini miliaran orang dalam kesyirikan. Miliaran orang menyembah batu, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah nabi, ya, menyembah matahari. Ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah orang mati. Miliaran orang. Ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah tikus. Ada yang menyembah sapi. Waliyadzubillah. Ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagunkan Allah sebagaimana mestinya. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah baik ataukah yang mereka syirikatkan? Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah sembahan-sembahan selain Allah yang beraneka ragam ini lebih baik atau Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, ya. Tentu ini semua adalah bentuk kezaliman yang sangat besar tatkala seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah seorang melakukan kesyirikan kepada Allah kecuali tauhid rububiyahnya kurang, tauhid asma wa sifatnya kurang, sehingga dia tidak mengagungkan uluhiyah, dia tidak mengetahui tentang agungnya Allah, dia tidak mengetahui tentang bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berani-beraninya melakukan kesyirikan, berani-beraninya kemudian datang minta menunjukkan ketundukan, kehinaan di hadapan mayat, ya, di hadapan patung, di hadapan berhala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, inilah akhir dari pembahasan kitab Tauhid, ya. Tentunya setelah kita lama membahas tentang kitab Tauhid, artinya kita sampai pada penghujungnya. Saya ingatkan bahwasanya kitab Tauhid, ya, kita mulai di pembahasan pertama di Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima di Bekasi pada tanggal 26 Februari, hari Ahad tanggal 26 Februari 2017. Dan sekarang adalah pertemuan, kalau tidak salah, pertemuan ke-74, itu tanggal 8 Juni ya, 2020 ya. Jadi dari 26 Februari 2017 sampai 8 Juni 2020 ya, sekitar 3 tahun lebih ya.
Karena di sela-sela kita ada banyak libur umroh, libur haji dan yang lainnya. Sekitar 74 pertemuan, alhamdulillah Allah berikan kita karunia kita bisa menyelesaikan kitab tauhid ya. Wasiat bagi saya pribadi dan juga kepada para pemirsa sekalian untuk terus belajar tentang tauhid. Bukan berarti kalau kita sudah selesai kitab tauhid berarti kita pakar tentang tauhid. Tidak. Tauhid adalah ilmu yang harus dimurajaah. Tauhid adalah ilmu yang bukan cuma pemahaman, dia butuh penerapan. Karena kita akan berhadapan dengan kejadian-kejadian di alam semesta di atas muka bumi ini yang kita butuh penerapan tauhid tersebut. Sederhana, contohnya kita dalam bahas pembahasan tauhid sudah tahu tentang bahaya riya, tetapi terkadang kita justru terjerumus dalam riya ya. Kita dalam bab pembahasan tauhid ada bab maja'a fi sabar, bab tentang sabar. Tapi ternyata kita tidak sabar. Kita dalam kitab tauhid kita bahas tentang masalah takdir. Tapi terkadang kita suudzon kepada Rabbul Alamin. Jadi saya katakan ilmu yang kita dapati selama hampir 3 tahun kita belajar kitab tauhid, ini bukan berarti kita pakar tauhid dan pasti mau surga, tidak ada jaminan. Tapi ini adalah karunia dari Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga dan harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian kita harus punya ghirah tentang tauhid. Kita harus ingatkan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang masih terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan, baik syirik-syirik akbar maupun syirik kecil, dan itu masih banyak ya. Itu masih banyak. Syaitan belum berhenti dari tugasnya. Kalaupun kaum muslimin selamat dari kesyirikan, masih banyak orang-orang musyrik di alam semesta ini. Tadi saya katakan penyembah matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang-bintang, penyembah malaikat, penyembah jin masih banyak ya. Penyembah mayat-mayat, penyembah wali-wali ya. Kemudian penyembah hewan-hewan masih banyak, khurafat-khurafat masih tersebar. Keyakinan-keyakinan yang salah tentang Allah masih banyak orang yang kufur kepada Allah, masih banyak orang menghina Al-Qur'an, masih banyak orang yang menghina syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih banyak dan setan tidak berhenti. Maka demikianlah Allah mentakdirkan ada hak dan batil. Maka jika antum telah diberi nikmat oleh Allah untuk mengenal tentang tauhid, maka serukan tauhid tersebut. Apapun perkataan orang kepada antum. Ya. Mau dikatakan ini, mau dikatakan anu ya. Lihat sekarang orang yang tegar dalam mendakwahkan tauhid, mengingatkan manusia daripada kesyirikan, daripada kebid'ahan, daripada kemungkaran, dikatakan Wahabi ya. Biarlah orang berkata apa yang mereka hendak katakan ya. Tetapi seorang demikianlah yang terjadi, orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahhab ya, Maha Pemberi anugerah, sering dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka jangan terlalu peduli dengan tuduhan mereka. Berjalanlah terus Anda di atas tauhid sampai Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak orang sekarang yang lalai dari mengingatkan hal tersebut, ya. Tidak mengingkari adanya kemungkaran dalam tauhid, dibiarkan orang meminta kepada mayat, dibiarkan ya. Dibiarkan orang melakukan praktek-praktek kesyirikan, jimat dan lain-lain ya. Dibiarkan orang-orang untuk meramal tentang hal gaib. Tidak ada yang berbicara kecuali yang paling serius orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang besar kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang telah menulis kitab Tauhid, ya kitab yang kecil namun memiliki ilmu yang sangat dalam yang membuka pintu cakrawala bagi kaum muslimin. Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala tidaklah beliau menulis buku ini kata para ulama kecuali karena kebutuhan. Kenapa? Ketika beliau di Jazirah Arab banyak terjadi kesyirikan, banyak orang percaya kepada dukun, banyak orang minta kepada kuburan, sampai disebutkan dalam biografi beliau ada orang-orang datang ke kuburan Zaid bin Khattab, kemudian mereka minta-minta kepada Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kemudian kemudian Muhammad bin Wahhab rahimahullah menegur mereka dengan berkata Allah khairun min Zaid. Ya, masih banyak orang beribadah ke kuburan, masih banyak orang mengagungkan kuburan ya. Maka beliau pun akhirnya menulis kitab tauhid yang menggoncang dunia untuk mengembalikan manusia kepada tauhid. Kemudian dengan berkat dakwah beliau, akhirnya ya kerajaan Arab Saudi berdiri tegak yang kemudian ya menegakkan syariat Islam, yang menyuruhkan tauhid. Sana tidak ada dukun yang bisa bergerak, kesyirikan tidak bisa berjalan di sana. Penegakan syariat Islam, tidak ada namanya zina terang-terangan, enggak ada. Kalau orang berzina mungkin saja ada, ya di zaman sahabat juga orang berzina, tapi terang-terangan buka kemudian tempat-tempat minum khamar tidak ada di sana ya. Yang mencuri tangannya dipotong, yang berzina kemudian ditegakkan hukum rajam atau hukum qisas ya. Dan ini berjalan, keamanan terjaga. Barang siapa yang berani bunuh dia akan dibunuh dan seterusnya. Syariat Islam. Itu di antara buah dari dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang menegakkan tauhid ya, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian datang orang-orang zaman sekarang ya, memaki-maki beliau, menghina beliau, merendahkan beliau ya.
Ya, beliau tidak maksum, beliau punya kesalahan. Beliau adalah seorang ulama dari mazhab Hambali. Tetapi yang jadi masalah mereka ini mencaci maki Muhammad bin Abdul Wahab. Sementara apa sumbangsi mereka kepada Islam? Ya. Nanti mereka para tukang maki ini akan dihadapkan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang telah banyak berjasa dalam Islam mengeluarkan umat dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemungkaran menuju jalan terang benderang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan sebab beliau, ya. Ya, berapa ratus tahun kerajaan Arab Saudi merasakan kenikmatan tauhid, kenikmatan persatuan setelah sebelumnya mereka cercerai-berai, setelah sebelumnya terjadi banyak kesyirikan. Oleh karenanya mereka yang terus melancarkan lisan mereka baik dengan ceramah maupun dengan tulisan, terus mencaci maki Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala yang kita telah belajar di bukunya selama 3 tahun, mereka akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Siap-siapkanlah jawaban untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para mirsa rahimahullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Dan kita selesai dari kitab Tauhid. Semoga pertemuan kita selama 74 pertemuan ini diberkahi oleh Allah dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin ada kesalahan lisan, mungkin ada kesalahan penyampaian, ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mentranskrip ceramah-ceramah yang sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa dicetak menjadi sebuah buku. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.